Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pagi ini? Deretan saham apa saja yang tengah Anda bidik pada perdagangan hari ini? Semoga bulan puasa tidak membuat Anda lemas di lantai perdagangan, namun justru semakin bersemangat agar dapat melengkapi kemeriahan ngabuburit dengan menghijaunya deretan portofolio yang Anda koleksi. Dalam di editorial edisi kali ini, kami akan mencoba membahas terkait kontroversi yang muncul dari rencana pengadaan pick-up dan kendaraan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan mendatangkan 105.000 unit kendaraan dari pabrikan otomotif India, Mahindra & Mahindra Limited atau MNM. Menurut Direktur Utama Agrinas, João Angelo de Souza Mota, nilai transaksi dari importasi ini mencapai 24,66 triliun rupiah. Dengan 30% diantaranya yaitu sebesar 7,39 triliun rupiah merupakan kewajiban uang muka atau down payment yang kabarnya sudah dibayarkan dan sebanyak 1.200 unit kendaraan juga telah dikirim ke Indonesia. Dan prosesnya itu telah diserah terimakan ke Koperasi Desa Merah Putih. Rencana ratusan ribu unit pick-up dan kendaraan operasional ini bakal digunakan sebagai kendaraan untuk mendukung kinerja Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, terutama yang berada di wilayah pertanian dengan kondisi medan yang berat dan menantang. Karenanya, menurut João, jenis pick-up dan truk yang bakal diimpor merupakan jenis kendaraan dengan penggerak roda 4 atau 4x4 yang bisa lebih diandalkan untuk menembus medan berat, terutama di daerah perkebunan dan kawasan pertanian yang biasanya rutenya sulit dilalui oleh kendaraan biasa. Namun, langkah importasi ini seketika mendapat tantangan dari berbagai pihak. Pasalnya, bahkan untuk kebutuhan kendaraan 4x4 sekalipun, hal ini justru kendaraannya telah diproduksi di produsen otomotif nasional, sehingga semestinya tidak lagi membutuhkan pasokan dari impor. Hal ini dipastikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia yang menilai bahwa langkah impor yang dilakukan Agrinas justru bakal melemahkan industri otomotif nasional. Menurut Kadin Indonesia, langkah importasi ini sangat membahayakan dan mengancam keberlanjutan industri otomotif dalam negeri. Karena hal ini dilakukan dalam bentuk utuh atau sering disebut dengan istilah completely build up atau CBU, sehingga sama sekali tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi para pelaku otomotif di dalam negeri. Yang lebih menyakitkan lagi bagi Kadin Indonesia, pilihan impor secara CBU ini dilakukan Agrinas dikala pasokan mobil pick-up dan truk sebagaimana yang dibutuhkan justru telah tersedia di pasar otomotif tanah air. Karenanya, Kadin Indonesia mendesak agar pemerintah dapat memberi mandat kepada Agrinas untuk menunda atau bahkan membatalkan impor tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin, pemerintah wajib menghentikan upaya importasi tersebut karena tidak sesuai dengan visi dan program kerja Presiden Prabowo Subianto yang justru ingin mendorong industri dalam negeri agar lebih berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan produk luar negeri. Karenanya, menurut Saleh, pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan dengan menghentikan rencana impor tersebut dan mengalihkannya kepada pelaku industri otomotif nasional. Tak hanya itu, Saleh juga yang merupakan mantan Menteri Perindustrian juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo hanya akan bisa dicapai dengan kondisi perindustrian di dalam negeri yang dapat bertumbuh secara kondusif dengan permintaan pasar yang tersedia dengan baik tanpa harus dilemahkan oleh ancaman produk impor. Belum lagi, Saleh juga mengingatkan soal target hilirisasi dan industrialisasi yang juga sedang digalakkan oleh pemerintah demi memperbesar nilai tambah dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan ekspor. Tingginya harapan tersebut dalam pandangan Saleh sangat tidak sesuai dengan langkah Agrinas yang melakukan impor secara CBU.
Dengan adanya keberatan dari Kadin Indonesia tersebut, DPR RI juga menyerukan kepada pemerintah untuk setidaknya menunda terlebih dahulu langkah importasi tersebut sambil melakukan evaluasi dan mempertimbangkan ulang untuk kemudian baru diputuskan. Apakah langkah impor tersebut layak untuk dilanjutkan atau justru perlu dibatalkan? Menurut Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait usulan penundaan tersebut, sembari menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari lawatannya ke luar negeri. Menurut Dasko, langkah impor yang dilakukan Agrinas memiliki dampak krusial yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi yang membawahi program Kopdes Merah Putih, hingga kalangan pelaku industri yang bisa diwakili oleh Kadin Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Dalam pandangan Dasko, dampak buruk yang dapat dimitigasi dari aksi impor ini tidak hanya soal terganggunya industri otomotif domestik, namun juga ancaman beban bagi Koperasi Desa Merah Putih yang harus menanggung beban pengadaan produk impor tersebut. Sehingga ini akan berpeluang mereka terjerat kerugian dalam jangka panjang. Baik Dasko maupun Saleh juga menyatakan bahwa harusnya kebijakan impor tidak tergesa-gesa. Diambil juga dengan mempertimbangkan misalnya hal-hal yang krusial yang perlu kita persyaratkan bagi Mahindra sebagai produsen otomotif asing yang nantinya bakal mendapatkan proyek dari impor tersebut. Misalnya saja kesepakatan untuk membangun pabrik di Indonesia sehingga nantinya produk yang dipesan benar-benar diproduksi di Indonesia sehingga harapannya nilai tambah ke pasar domestik juga bisa dipenuhi. Menjawab hal tersebut, Direktur Utama Agrinas Joao menyatakan bahwa pihak Mahindra dan juga Tata Motors yang notabene sama-sama berbasis di India telah menyatakan minatnya untuk membangun pabrik di Indonesia. Tentu klaim ini menjadi janggal dan layak dipertanyakan karena sulit dipahami secara logika bahwa komitmen membangun pabrik Indonesia justru tidak disampaikan oleh Mahindra dan Tata Motors kepada Kementerian Perindustrian, namun justru kepada Agrinas yang notabene sebuah perusahaan komersil berstatus badan usaha milik negara. Belum lagi pernyataan Joao bahwa aksi impor yang dilakukannya tidak melanggar ketentuan terkait pemenuhan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, di mana regulasi tersebut diklaim oleh Agrinas tidak bisa diterapkan untuk jenis impor CBU. Justru Joao juga mempertanyakan dikotomi produk domestik dan impor dalam industri otomotif yang menurut dia cukup ambigu. Menurut Joao, sebagian besar kendaraan operasional yang dipakai di Indonesia, utamanya yang berjenis pick up dan truk, mayoritas justru berstatus impor dengan mesin yang diproduksi di Jepang dan proses perakitan kerangkanya dilakukan di Thailand. Kondisi ini ditegaskan oleh Joao sudah jamak dilakukan oleh pelaku industri otomotif, sehingga Joao pun mengaku heran kenapa importasi yang dilakukannya kini malah dipermasalahkan. Karenanya, Joao justru balik mencurigai bahwa aksi impornya sengaja dipermasalahkan karena ada oknum-oknum tertentu yang merasa terganggu. Pengingat kebijakan Agrinas yang lebih pilih mengimpor produk dari India ketimbang para produsen otomotif impor yang selama ini telah eksis dan menguasai pasar dalam negeri. Padahal, Joao juga mengklaim bahwa aksi impor yang dilakukan Agrinas ini justru mendorong penghematan anggaran. Mengingat proyek ini sebelumnya telah ditawarkan ke sejumlah produsen otomotif nasional. Namun, harga jual yang disodorkan kepada Agrinas justru lebih mahal dibandingkan harga yang didapat dari Mahindra. Tak hanya itu, Joao juga menilai bahwa langkah Agrinas mengimpor dari India dapat berimbas positif bagi industri otomotif nasional dengan semakin banyaknya produsen otomotif asing yang produknya bisa diterima di pasar Indonesia. Artinya, pasar otomotif Indonesia tidak lagi tergantung dan dikuasai oleh 1-2 perusahaan saja, sehingga membuat iklim persaingan pasar juga semakin kondusif dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, karena masing-masing produsen bakal berlomba-lomba memberikan produk terbaiknya untuk pasar dalam negeri.
Jadi, bagaimana Sobat Investor? Apakah Anda sepakat dengan pola pikir Agrinas? Atau Anda justru sepakat dengan seruan dari pemerintah? Lalu, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan Agrinas ke depan? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.